Salam saudara, masih bersama dengan kami GKSIA Jakarta dalam belajar firman Tuhan. Menikmati penyertaan Tuhan menjadi kerinduan kita bersama. Oleh karena itu kali ini kita akan berbicara tentang disertai dan diberkati Tuhan. Bilangan 6 ayat 24 sampai 27. Saudara, kata-kata berkat sebenarnya melebihi kata-kata motivasi yang sering kita dengar untuk mendorong kita berlaku bertindak positif dalam kehidupan ini. Kata-kata berkat adalah doa jika itu berasal dari orang yang percaya kepada Tuhan ditujukan kepada orang lain. Di mana sebagai orang percaya berharap Tuhan memberkati sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun jika kata-kata tersebut dari Tuhan merupakan firman Allah yang ditujukan kepada kita, sehingga kita menjadi bagian yang sungguh-sungguh dalam pemeliharaan Tuhan. Teks yang kita baca kali ini adalah kata-kata berkat yang sering kali diucapkan dalam doa berkat di dalam peribadatan kita, yang ditujukan kepada umat Tuhan. Oleh karena itu saudara, bukan berarti kata-kata berkat ini suatu kebetulan, tetapi berdasarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah pada waktu itu kepada Musa dan diperintahkan untuk dikatakan kepada semua umat Tuhan. Hal yang sama, kata-kata ini juga ditujukan kepada kita. Dari perkataan berkat ini kita menemukan 3 prinsip yang disertai dan diberkati Tuhan yang ditujukan kepada umat Tuhan. Yang pertama, Tuhan adalah sumber berkat dan perlindungan kita. Setiap ayat yang kita baca dalam teks ini selalu diawali kata Tuhan. Lalu kemudian disusul dengan kata kerja, memberkati, menyinari, dan menghadapkan. Menunjukkan pengertian bahwa sebelum berkat itu ada Tuhan yang memberikan, ada Tuhan yang berbicara, ada Tuhan yang menyampaikan kepada umatnya. Dalam pengertian lain bahwa Allah adalah sumber berkat yang akan menuntun umatnya masuk ke tempat yang ditentukan Tuhan pada waktu itu bagi Israel. Hal yang sama, Tuhan yang menuntun kita masuk dalam kehidupan kita sepanjang masa di mana Tuhan tempatkan kita dalam kehidupan ini. Tentu dalam memasuki tahun ini, Tuhan memastikan bahwa penyertaannya cukup bagi kita. Menuntun kita melindungi dari setiap situasi. Dengan demikian tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dan bimbang. Tuhan sumber berkat yang melindungi kita dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, Tuhan menghendaki kita untuk menikmati kasih karunia-Nya. Kalimat kedua dari perkataan berkat ini adalah bahwa Tuhan terlibat langsung memberikan kasih karunia kepada umatnya. Kata yang dipakai menunjukkan kepada kebaikan dan kemurahan Allah yang akan bersama-sama umat Tuhan senantiasa dalam hidupnya. Tentu sangat dibutuhkan oleh umat Tuhan pada waktu itu di masa memasuki tanah yang baru dalam konteks Israel masuk tanah Kanaan. Hal yang sama adalah kita butuhkan kasih karunia dan kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita sepanjang masa. Hal yang tentu meneguhkan kita manakala Tuhan mengizinkan kita memasuki pada masa ini, tahun ini, maka penyertaan Tuhan juga cukup bagi kita. Di saat keraguan muncul, di saat kepesimisan kita muncul, ingatlah firman Tuhan ini. Allah menghendaki kita untuk menikmati kebaikannya. Yang ketiga, Tuhan menghendaki kita menikmati damai sejahtera. Kalimat berkat yang terakhir diungkapkan oleh Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah jaminan damai sejahtera. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang dicatat oleh firman Tuhan ini memakai kata shalom yang dapat diartikan adalah keutuhan hidup. Menikmati berbagai macam rekonsiliasi hidup dalam hubungan-hubungan kita, baik dengan Allah, baik dengan sesama, maupun dengan diri kita sendiri. Jadi menikmati keutuhan hidup sehingga mengalami ketenangan dan kesejukan di dalam hidup ini. Melihat dari kacamata Allah atau perspektif Tuhan yang terus memberikan damai sejahteranya pada kita.
bahwa Allah menghendaki setiap umat Tuhan menikmati damai, memasuki setiap tahapan dalam kehidupannya. Tuhan tentu tidak berkenan terhadap kepedihan hati dan keputusasaan, namun tetap meneguhkan kita sehingga kita menikmati damai sejahtera di dalam Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah selalu menyediakan waktu bagi kita, dengan begitu memperhatikan dan memberkati, melindungi kita. Kalau begitu, apakah kita sediakan waktu juga untuk menikmati berkat-Nya melalui hubungan yang baik, akrab dengan Dia? Tentu lewat ibadah sepanjang hidup dan berlaku dalam hidup ini sesuai dengan perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.